والرحمات والبركات والفتوحات والمنوحات والنفحات والعطيات والأنوار والأسرار الربانية والرضوان والغفران والنصر والستر واليسر والإجابة والقبول وشفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلامة والسعادة والكرامة في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة والصلاح والفلاح والنجاح في الدين والدنيا والآخرة والصحة والعافية والقوة ظاهرا وباطنا في طاعة الله تبارك وتعالى. الحمد لله الذي من علينا بالإسلام والحمد لله الذي من علينا بسيد الأنام سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وخاتم أنبيائه فلا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Para muhibbin, para pecinta Allah, para pecinta seluruh yang dicintai oleh Allah, para pecinta para nabi-nabinya Allah, para rasulnya Allah alaihimussalam, terkhusus junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pecinta ahlul baitnya, para pecinta sahabatnya, para pecinta zuriyahnya, para pecinta leluhurnya, para pecinta para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah, para syuhada, para sholihin, dan para pecinta segenap mukminin mukminat, muslimin muslimat, para pecinta tempat-tempat yang diagungkan oleh Allah, waktu-waktu yang dimuliakan oleh Allah, dan segala hal yang dicintai oleh Allah, terkhusus juga para pecinta ilmu Allah, pecinta Al-Quran, pecinta sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para pecinta amal soleh, para pecinta akhlak mulia, para pecinta kalimah thayyibah, para pecinta niat-niat yang agung, para pecinta segenap syiar-syiar Allah dimanapun berada,
Kita bersyukur kepada Allah dikumpulkan kembali di siang hari ini dalam majelis ilmu, dalam majelis zikir, dalam majelis silaturahmi, dalam majelis syukur, dalam majelis sholawat salam kepada junjungan alam Rasulullah SAW, dan majelis ta'zim, majelis syukur atas maulidnya Kangjeng Nabi Muhammad SAW, dan juga majelis tawassul, majelis doa. Dan ini adalah majelis para nabinya Allah, majelis para rasulnya Allah alaihimussalam, majelis para malaikatnya Allah alaihimussalam, majelis para wali-wali Allah, para ulama Allah, para syuhada, para solihin, juga majelisnya muslimin muslimat, mukminin mukminat. Inilah majelisnya, inilah tempat duduknya, inilah tempat berkumpulnya, inilah tempat nongkrongnya. Ingat, orang-orang yang beriman itu tempat duduknya itu bukan di majelis membicarakan dunia, membicarakan apa yang tidak baik dibicarakannya, ya, atau mencintai dunia, memikirkan terus tentang dunia, menghayalkan tentang dunia, apalagi maksiat. Bukan, ini bukan majelisnya hamba-hamba Allah, ini bukan majelisnya umat baginda Rasulullah SAW. Apalagi majelis menggunjing, majelis memperolok-olok, majelis ghibah, ya, menceritakan kekurangan, aib atau kesalahan orang lain yang jelas-jelas salahnya, yang jelas-jelas aibnya. Apalagi kalau belum tentu, namanya fitnah. Bukan, majelis itu bukan majelis hamba Allah, ya, catat itu. Majelis hamba-hamba Allah bukan majelis lupa, lahwun, ya, majelis gapleh, majelis catur, atau majelis hiburan-hiburan, tontonan-tontonan yang melupakan hati dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ajarannya. Tidak, itu bukan majelisnya orang yang beriman, bukan majelisnya hamba-hamba Allah. Baik itu majelis secara offline maupun majelis secara online. Majelis secara online adalah grup-grup di WA, di FB, ya, Twitter, ya, dan medsos lainnya. Lalu di dalam grup-grup tersebut menceritakan aib orang lain, menggibah, memfitnah. Ya, itu bukan majelisnya umat baginda Rasulullah. Keluarlah dari majelis tersebut. Ya,
kecuali kalau kita hadir untuk menasihati. Buya dimasukin oleh banyak admin grup, puluhan grup, ya, puluhan grup yang di dalamnya selintas walaupun tanpa sengaja itu menjelek-jelekan yang lain. Ada yang menjelek-jelekan para ulama, para habaib, ya. Di dalamnya itu dia tidak buka, tapi hanya menduga, ya, karena ada sekilas kalimat yang terbaca, dia dimasukkan ke situ. Banyak lagi grupnya yang sekarang membatalkan nasab para Ba'alawi, ya. Nah, itu kalau yang ada di grup-grup tersebut, seyogianya siapapun umat baginda Rasulullah SAW wajib keluar dari majelis tersebut, karena itu termasuk majelis. Itu kan bukan majelis umat Nabi, itu majelis syaitan, majelis setan itu namanya, ya. Majelis siapa? Majelis setan itu. Majelis setan, majelis ahli maksiat, majelis manusia-manusia yang tidak takut oleh murka Allah, majelis manusia-manusia yang berani kepada siksa Allah, murka Allah, ya. Majelis yang su'ul adab kepada para ulama Allah, kepada sesama muslim. Ya, majelis ghibah itu kan bukan majelisnya orang soleh, bukan majelisnya orang beriman, itu majelisnya ahlun nar, ahli neraka. Jadi jangan ada di majelis itu. Setiap dimasukkan nomor kita keluar, masukkan keluar, karena wajib kita keluar dari majelis itu, kecuali kita punya tujuan untuk memberikan nasihat. Kalau Buya sengaja tidak keluar dari majelis itu, tugas Buya terus memberikan nasihat. Setiap hari beri makalah nasihat tersebut. Mudah-mudahan dapat nasihat, mudah-mudahan dapat hidayah, ya. Tapi kalau kalian tidak memberikan nasihat terus-menerus, ini harus terus-menerus, bagaimana mereka dalam pembicaraannya terus-menerus berbicara maksiat, ya, berbicara yang ini dosa hukumnya. Nah, ujaran kebencian-kebencian di situ, kita keluar, ya, siapapun. Kalau tidak, kita ikut mendapatkan laknat Allah, ya. Kalau kita mau amar bil ma'ruf nahi anil munkar di situ, dakwah di situ, maka kita akan menjadi benteng daripada laknat Allah yang akan Allah timpakan kepada mereka. Harus ada minimal seorang saja yang amar ma'ruf nahi munkar dalam grup tersebut, harus ada. Kalau tidak ada, itu semua kena laknat Allah. Maka Buya biarkan nomor Buya ada di situ. Tapi Buya tidak membaca. Buya ya ada yang ngirim kejelekan itu, kejelekan si A dan si B dan sebagainya, video-videonya. Haram kita menyimaknya. Untuk apa kita menyimak kesalahan yang lain kalau memang ia salah? Apalagi kalau memang belum tentu salah. Ya, untuk apa? Menyia-nyiakan waktu, ya, mencelakakan diri sendiri, mengotori hati. Seharusnya hati kita dijaga dari segala najis-najisnya. Setiap keretak-keretak yang ditimbulkan oleh syaitan harusnya kita tepis dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim.
tepis dengan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Begitu. Tepis dengan doa, ya Allah selamatkan saya dari godaan setan, ya Allah jauhkan saya dari fitnah-fitnah yang akan mencelakakan saya. Harusnya seperti itu. Bukan malah dimasukin ke hati kita, diserap oleh mata kita, diserap oleh telinga kita. Mereka sengaja memaksa. Ada orang yang sengaja memaksa kepada Buya. Ini Buya lihat dulu nih, dengar dulu, simak dulu nih video-videonya ini. Kesalahan-kesalahan mereka, gitu kan? Mereka mengirimkan bukan 1, 2, puluhan video. Satu pun wallahi demi Allah tidak pernah Buya buka. Ya, mungkin dia menyangka Buya menyimaknya, lah tidak. Apalagi kalau kita merasa kita pun banyak salah, kita pun banyak dosa, kita pun ingat menghadapi hal yang sangat dikhawatirkan, sangat ditakutkan. Apa kita tidak takut siksa Allah? Kenapa kita selalu mau menghakimi yang lain padahal kita bukan hakim? Padahal kita tidak pantas untuk menjadi hakim. Padahal tidak ada seorang pun yang mengangkat kita sebagai hakim. Lalu kita, kerjaan kita sehari-harinya ingin menghakimi yang lain. Akhirnya kita kusak-kusuk ingin mengetahui kekurangan dan kesalahan yang lain. Siapa yang mengangkat kita? Apakah kita sudah pas sesuai dengan syarat-syarat dan kriteria sebagai hakim? Pahami oleh kita semuanya. Makanya hakim itu kebanyakannya ahli neraka. Bukankah dalam hadis Nabi seperti itu? Kebanyakan hakim itu ahli neraka. Jangan dianggap bahwa hakim itu yang ada di pengadilan, yang ada tempatnya khusus itu hakim. Bukan. Kita juga sewaktu-waktu, bahkan mungkin di hari-hari kita sering menjadi hakim yang ilegal. Pahami. Kita menjadi hakim yang apa? Ilegal. Pahami. Nah, jangan menjadi hakim. Jadilah kita sebagai muhasib. Apa muhasib itu? Adalah orang yang tukang introspeksi diri. Satu. Yang kedua, kalau kepada yang lain, jadilah kita sebagai penasehat. Da'i, mengajak yang lain kepada Allah, mengajak yang lain kepada kebenaran, mengajak yang lain kepada kebaikan, menjalin silaturahmi, menjalin cinta, menjalin kasih sayang dengan sesama. Jadilah kita sebagai tukang memerintahkan kepada kebaikan, kepada kebenaran, tukang melarang orang lain daripada keburukan, daripada maksiat, kezaliman. Itu yang selamat, daripada kita jadi hakim. Kalau kita ya jadi hakim itu sifatnya satu, harus darurat. Kedua, kita harus punya kriteria sebagai hakim. Ketiga, kita harus dalam keadaan memang diangkat, dituntut, diminta untuk menghakimi. Allah, silahkan. Kan? Tapi kalau hari-hari kita jadi hakim yang ilegal, lihat video A, video B, video C, lalu menghakimi si A, si B, si C. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
seperti yang membatalkan nasab, dia itu sudah menghakimi itu. Dia itu sudah memutuskan hukum sepihak sendiri. Siapa yang mengangkatnya sebagai hakim? Siapa yang mengangkatnya sebagai mufti? Allah. Lalu berfatwa A, B, C, D, F, G, H dan sebagainya. Setelah membatalkan nasab alaihi itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang semacam ini diikuti, pantas dipercayai. Lah, tidak. Lalu ditambah lagi dengan apa? Dengan ghibah, dengan fitnah. Dengan adu domba, dengan memecah belah, membentur-benturkan ulama dengan ulama, habaib dengan habaib, ulama dengan habaib, dengan umat. Dikait-kaitkan terus dengan organisasi, kait-kaitkan terus dengan politik, dikait-kaitkan terus dengan pemerintahan. Sengaja dikait-kaitkan, sengaja, begitulah iblis. Agar manusia ini celaka. Agar manusia ini jadi teman mereka di neraka. Agar gerakan mereka itu masif. Sengaja mereka mengkait-kaitkan agar banyak teman yang mendukung. Lah, jangan ikut di situ. Itu adalah kelompok syaitan, kelompok iblis. Itu kelompok-kelompok orang-orang yang Allah murkai. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Majelisnya orang-orang yang beriman, majelisnya hamba-hamba Allah, majelisnya umat baginda Rasulullah SAW, harus dibedakan. Kita punya majelis sendiri, tempat berkumpul, tempat nongkrong kita. Apa? Kumpulan. Di situ dibahas ilmu Allah. Tempat nongkrong, di situ dibahas keagungan Allah, sifat-sifat Allah, keagungannya para rasulnya Allah, para nabinya Allah alaihissalam, keagungannya para malaikat Allah, keagungannya para ulama Allah, para wali-wali Allah, para syuhada, para solihin, keagungannya mukminin mukminat, muslimin muslimat, keagungannya Quran, keagungannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keagungannya syiar-syiar Allah. Di situ dibahas nasihat-nasihat Allah, nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilanjutkan oleh para ulama, nasihat-nasihat ulama. Itu majelis kita, majelis muslim. Kalau nongkrong yang diomongin bola, itu bukan majelisnya muslim. Paham? Dengar dulu azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Niatkan kita akan sholat pada waktunya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Marhaban. La haula wa la quwwata illa billah. 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 Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita teruskan. Berbicara tentang tempat duduk majelis itu, tempat duduknya orang-orang yang beriman, tempat nongkrongnya, tempat ngumpulnya, ya. Ada dua majelis yang Nabi terus dalam banyak hadisnya mengajak kepada umatnya agar duduk di dua majelis tersebut. Satu majlisul ilmi, majelis ilmu. Dua hilaqul dzikri, majalisul ilmi dan hilaqul dzikri, halaqah dzikir. Halaqah dzikir, riungan mengingat Allah. Jadi tempat nongkrongnya orang-orang beriman itu dua. Satu apa? Majelis ilmu. Dua, halaqah zikir. Halaqah itu kita ya ngariung, bulut, ya. Nah, itu halaqah namanya. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Ada pertanyaan, apakah kalau kita membicarakan tentang dunia itu mutlak bahwa itu tidak bagus? Tidak. Kalau membicarakan dunia dan seisinya alam ini, tujuannya adalah untuk sebagai jembatan hati kepada Allah, jembatan hati kepada Allah, bagus. Bukankah tafakkur itu, ya, diperintah oleh Allah? Tafakkur itu bagian dari ibadah dan amal soleh. Tafakkur itu apa? Memikirkan ciptaan Allah, menelaah ciptaan Allah, mentafakuri ciptaan Allah. Tapi tujuannya untuk dijadikan jembatan hati kepada Allah. Itu bagus. Karena untuk mengenal Allah tidak bisa langsung kepada Allah kecuali harus melalui tandanya. Maka sering-seringlah mentafakuri ciptaan Allah. Apapun ciptaan Allah tafakuri, yang dilihat, yang didengar, yang dicium, yang dirasa, yang diraba, ya, yang
fikirkan oleh akal kita. Nah, itu bagus. Itu dapat pahala itu. Insyaallah. Mengenal alam, memikirkan alam untuk mengenal Khaliqul alam, sang pencipta alam. Dan tidak bisa mengenal sang pencipta alam kecuali melalui alam yang ia ciptakan. Maka diperintahkanlah menghayati ciptaannya, yang mana ciptaannya ini menunjukkan kepada keberadaan yang menciptakannya. Ciptaannya ini menunjukkan kepada maha sempurnanya yang menciptakannya. Allah. Ciptaannya ini menunjukkan kepada maha sucinya sang penciptanya dari segala sifat kekurangan. Ciptaannya ini menunjukkan kepada maha terdahulunya sang pencipta, maha hidupnya sang pencipta, maha kuasanya sang pencipta, maha berkehendaknya sang pencipta, maha mengetahuinya sang pencipta kepada segala ciptaannya, maha melihatnya sang pencipta, maha mendengarnya sang pencipta, maha berfirmannya sang pencipta kepada segala ciptaannya. Dan idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun wa amruhu bainal kafi wan nun. Allah. Dari mulai diri kita ini, ciptaan Allah ini, dari mulai diri kita. Kalau kita mengenali ciptaan Allah yaitu diri kita dengan sebetul-betulnya pengenalan, penghayatan, maka kita akan mengenal kepada yang menciptakan kita, yang mengurus kita. Jangan dulu yang lain, diri kita sendiri aja. Itu yang dimaksud dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Ya, siapa yang mengenali dirinya, maka pasti dia akan mengenali Rabb-nya. Apa arti Rabb? Yang menciptakan dirinya, yang mengurus dirinya siang dan malam, yang mengatur segala sesuatu dirinya, ya, yang memiliki segala sesuatu dirinya. Allah yang menakdirkan segala sesuatu nasib dirinya, yang menghendaki segala sesuatu kan dirinya, yang mengawasi dirinya, yang mendengar segala sesuatu dirinya, yang melihat mengetahui segala sesuatu dirinya, yang merajai segala sesuatu dirinya. Bahwa diri kita ini diatur, diciptakan, diatur, diurus segala sesuatunya. Kenali diri. Nah, cara mengenalinya begitu. Kalau kita mengenali diri seperti itu, maka kita pasti akan mengenali Rabb diri ini, yaitu yang menciptakan diri ini. Arti Rabb itu begitu, ya, yang mengurus diri ini. Karena diri kita tidak ujug-ujug ada tanpa ada yang mengadakan, tidak ujug-ujug terurus, teratur tanpa ada yang mengurus dan mengatur, tidak ujug-ujug terukur tanpa ada yang mengukur. Segalanya terukur di miqdar. Ya, ada rupanya, ada ukurannya, dari rambut sampai ujung kaki, penuh hikmah, penuh rahasia. Subhanallah. Allah
siapa yang menciptakan saya? Siapa yang mengurus saya? Siapa yang mengatur saya? Allah. Itu makna man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Jadi kalaupun kita tidak pernah melihat apapun dan siapapun, kalaupun telinga kita tidak pernah mendengar, kalaupun ini yang ada cuma diri saya saja, cukup untuk mengenali Sang Pencipta melalui pengenalan kepada diri kita sendiri, cukup. Kita tidak mengenal siapa-siapa, tidak tahu siapa-siapa, apapun saya nggak kenal. Untuk mengenal Sang Pencipta cukup mengenali diri kita. Diri kita itu tidak ujug-ujug, ada yang mengadakan. Allah. Masya Allah. Zahir dan batin kita penuh dengan fungsi yang luar biasa hebatnya. Allah dan akal bisa berpikir. Masya Allah, jasmani ini anggota tubuh berfungsi. Mata, telinga, hidung, lisan, gigi, tenggorokan, usus kita. Allah, sampai dubur, tubul kita, kaki, Masya Allah, pantat, seluruh tubuh kita. Allah yang memfungsikan itu siapa? Allah bisa bangun, bisa tidur. Allah yang menyediakan ini fasilitas ini semuanya di muka bumi ini. Allah, udara yang dihirup yang menyediakannya. Allah, Masya Allah, suara yang didengar dan dinikmati oleh telinga, semua jirim yang nampak yang dilihat dan dinikmati oleh mata kita, aroma yang dicium dan dinikmati oleh hidung kita, cita rasa yang diketahui dan juga dinikmati oleh lidah kita, ya. Allah, ini yang mengurusnya Allah, yang menciptakannya Allah, yang menghadirkannya Allah. Cahaya dan kegelapan yang menciptakannya Allah, tanah, air, udara, angin, api, tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, makanan, minuman, pakaian, segalanya. Yang menciptakan, yang mendiakan siapa? Allah. Makanya zikir Allah diperintahkan oleh Allah kepada Nabi kita. Wadhkurisma rabbik, sebutlah dan ingatlah isma rabbika, nama Rabbu, nama Rabbmu. Bahasanya Rabbika. Apa Rabbmu? Adalah yang menciptakanmu, yang mengurusmu, yang mengatur segala sesuatumu, yang merajaimu, yang memiliki segala sesuatumu. Siapa namanya? Allah. Makanya kalau menyebut Allah terbuka file, orang beriman seperti itu. Allah terbuka file secara otomatis. Makanya menyebut Allah bagi orang yang beriman itu zikir yang luar biasa itu. Kalau ada yang mengatakan kalau menyebut Allah saja bukan zikir itu, ini orang yang bodoh, berarti dia macet filenya. Macet dia filenya, tidak terbuka, terkunci filenya. Orang yang sudah mengenal Allah, siapa Rabb kita, yang mengurus kita siapa, yang mengatur, yang merajai, yang memantau,
yang. Bukan begitu. Bukan begitu. Jadi kalau menyebut Allah saja tanpa diembel-embelin, subhanallah umpamanya, itu bukan zikir, itu langsung file terbuka sebetulnya. Kalau kamu betul-betul mengenal Tuhanmu, Allah itu siapa? Allah itu siapa? Rabbmu itu yang disebut Allah itu siapa? Tapi kalau kamu bodoh tentang siapa Allah, tidak akan terbuka filenya. Maka pantas kalau kamu mengatakan bahwa kalau menyebut Allah tidak termasuk zikir. Kenapa? Karena kamu mah cuma nama doang. Tahu Allah itu kamu mah cuma nama doang. Kalau saya bukan, orang beriman bukan. Allah itu nama zat yang maha sempurna dengan segenap sifat kesempurnaan. Ini sifatnya. Yang maha suci dari segala sifat kekurangan. Itu lawan daripada sifat kesempurnaan. Ada enggak? Hadir enggak dalam hati? Hadir. Kalau hadir begitu menyebut Allah terbuka file. Sudah. Maka zikir luar biasa itu. Allah. Walaupun menyebut Allah. Artinya menyebut Allah itu menyebut dan nama zat. Plus ingat, menyebut, mengingat juga plus seluruh sifat kesempurnaannya. Ya, kemahasuciannya dari segenap sifat kekurangan. Allah. Jadinya nanti la ilaha illallah ya sudah ada di situ. Subhanallah ada di situ, Allahu Akbar ada di situ. Mau menyebut semua sifat-sifat Allah ya ada di situ. Kalau menyebut Allah terbuka file segalanya. Kalau Anda masih belum mengerti ya ada yang bodoh. Sudah. Makanya wali-wali Allah kalau menyebut Allah ini sampai itu ke aras. Menyebut Allah saja ingat. Hanya menyebut Allah. Kenapa? Karena hatinya sudah mengenal Allah. Adapun orang yang belum mengenal Allah, siapa Allah? Begitu menyebut Allah itu ya sudah, suci dia, hanya sampai nama saja. Maka pantas kalau mengatakan menyebut nama Allah tidak termasuk zikir, karena dia tahunya Allah itu nama. Hatinya tidak pernah dan mengingat kepada kemahasuciannya Allah. Segalanya kan Allah segalanya. Allah itu segalanya. Allah. Begitu pula ketika mengingat Muhammad. Orang yang mengenal kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan terbuka filenya langsung. Ingat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ingat segalanya tentang Muhammad. Disinilah perlunya kita terus mengenali Allah, mengenali Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Kenapa? Karena isi file di dalamnya, konten di dalam file, ingat, itu sesuai dengan pengetahuan hati kita. Jangkauan hati kita itu sampai mana tentang Allah? Jangkauan hati kita sampai mana tentang Nabi Muhammad? Jangkauan hati kita sampai mana tentang ajaran Allah, tentang firman Allah? Coba, kalau orang yang hafalnya cuma surat Al-Fatihah saja, begitu menyebut Al-Fatihah, terbuka file yang 7 ayat, terbuka enggak? Kalau kita mengenal Fatihah saja, cuma bacaan doang, terbuka. Tapi orang yang mengenal Al-Fatihah, maknanya semua mengenal, ketika menyebut Al-Fatihah, ya terbuka segalanya. Sesuai dengan jangkauan pengetahuan di dalam hati kita masing-masing. Makanya tidak akan sama zikirnya, ya, orang yang tahu dan orang yang bodoh.
Tidak akan sama zikirnya orang yang pengetahuannya lebih luas dan pengetahuannya yang kurang luas. Tidak sama. Makanya kenapa anak kecil dikasih uang 100.000, ya, hatta dikasih cek 100 juta sekalipun, anak kecil ini dia masih berani menukarkan dengan loli. Padahal anak kecil ini tahu duit, tahu uang, tahu. Tiap hari nangis kepada orang tuanya, minta apa? Minta duit, mau minta duit. Dikasih duit, ya, 1.000 perak, 2.000 perak, hilang itu. Hilang, ya kan? Karena baru tahu segitu. Dan duit itu dia tahunya harganya segitu, ya, kepentingannya segitu. Dikasih sama ayahnya, ini cek, nah ini 100 juta di dalamnya. Datang tukang loli, mau loli, kata tukang loli, nah boleh dikasih loli, tapi itu cek itu dikasihkan sama Mang. Oh ya, dikasih 100 juta dikasihin dengan loli satu, ya. Tuh. Padahal dia suka menyebut duit, suka minta duit, tahu duit, tapi kan pengetahuannya tidak banyak tentang duit, ya kan? Kalau orang yang sudah lebih tahu tentang duit, kan, masya Allah, kan? Orang Cigonewah aja susukan anu hidung teh China diaprak dengan plastik, cari plastik bekas itu buat apa? Cari duit. Plastik bekas itu dari solokan-solokan yang gitu kan. Ada yang lihat apa itu botol-botol aqua yang berserakan, wah duit gitu kan. Makanya kalau waktunya disawer sama duit, walaupun duit 500 perak, sehingga berani parang berjemur. Kenapa? Tahu duit, ini orang-orang yang tahu duit itu. 1.000 perak aja dikumpulin, dia tahu duit, kan? Beda dengan anak kecil. Kalau anaknya kalau dibiasakan 1.000 perak, dia pinginnya 1.000 perak, dikasih 100.000 nggak mau yang merah, pingin yang biru katanya. Coba, kan? Dan begitulah kita. Orang yang kenal Allah dikit, orang yang kenal Allah luas beda. Orang yang kenal Allah dikit, begitu datang acara bola, Allah hilang. Ditukar sama bola. Nanti ditukar sama film Korea, ditukar sama gapleh, ditukar sama catut, ditukar sama, nah itulah. Sehingga lisannya ini ya, menjadi kering daripada menyebut nama Allah. Basahnya dengan menceritakan dunia, menceritakan itu, menceritakan ini dan sebagainya. Allah. Makanya jangan iri kepada para kekasih Allah ketika menyebut satu kali Allah yang mustahil Allah wujudkan. Kita menyebut Allahumma ini, Allahumma macam-macam doa, bagus, nangis, khusyuk, Allahumma, wah lekoh. Minta yang biasa-biasa saja, nggak dikasih juga sama Allah. Minta yang biasa-biasa padahal. Kenapa wali Allah cuma Allah, malaikat turun dari langit. Ada apa Tuhan? Ada apa? Wahai kekasih Allah, ada apa? Saya siap. Ya, meluluskan, melaksanakan apa yang kau inginkan. Turun malaikat, datang malaikat menghampiri, siap melayani. Ini janji Allah. Ini janji Allah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil
akhirah. Nahnu itu siapa yang berkata? Dua ini maknanya. Satu yang berkata adalah Allah, dua yang berkata adalah malaikat yang berjanji. Ya, dua-duanya iya. Kata Allah, nahnu auliyaukum, kami ya yang mengurus kalian, ya, melayani kalian. Ingat, Allah meluluskan segala keinginan kalian fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dan di akhirat. Kata malaikat juga seperti itu. Kata malaikat, kami siap melayani paduka. Apa yang paduka inginkan? Siap melayani paduka. Ya, apakah ini api ingin dijadikan es? Apakah kan? Macam-macam kan? Ingin didatangkan makanan dari langit, atau ingin malaikat siap melayani, melayaninya. Ini dari Al-Quran loh. Nahnu auliyaukum fil hayati dunya. Ini di dunia sebelum di akhirat. Wabil akhirat, dan di akhirat juga sama seperti itu, dilayani oleh para malaikat. Ya kalau malaikat pelayannya perkara yang khawarikul adat, ya bisa jadi adat, bisa jadi biasa. Kenapa pelayannya bukan si kadrun? Pelayannya siapa? Malaikat. Orang yang dilayani oleh manusia sesuai dengan kemampuannya. Orang yang dilayani oleh bangsa jin sesuai dengan kemampuannya. Orang yang dilayani oleh malaikat sesuai dengan kemampuannya. Ini orang yang dilayani oleh Allah. Lalu dengan malaikat Allah. Makanya wali-wali Allah itu kan, Masya Allah, khawarikul adat itu menjadi adat biasa-biasa saja bagi beliau-beliau kan. Tidak ada yang mustahil. Allah. Kenapa? Karena sudah dapat janji Allah. Karena beliau-beliau orang-orang yang istiqomah. Ya, datanglah janji Allah, datanglah janji malaikat Allah. Begitu. Allah. Kalau sudah dikubur, bagaimana para wali Allah? Iya. Janji Allah, ingat, akan Allah luluskan. Janji malaikat akan Allah luluskan. Fil hayati dunya wa fil akhirah. Ingat. Makanya para wali Allah, walaupun di alam kubur, kita bertawassul dengan kemuliaan para wali-wali Allah agar dikabulkan doa kita. Bisa-bisa wali Allah ini yang meluluskan keinginan kita. Ya. Bisa-bisa juga malaikat yang melayani para kekasih Allah ini juga yang meluluskan kita. Ya. Makanya Imam Muhammad Amin Kurdi di dalam kitab Tanwirul Qulubnya, baca tuh dalam kitab Tanwirul Qulub, Imam Amin Kurdi, wali Allah itu di dalam kubur kadang-kadang kalau mau menolong siapa saja, ya, dia keluar langsung dari kuburannya. Mau nolong siapa saja gitu kan. Terkadang oleh malaikat, karena tadi ada janji malaikat, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Malaikat, ya, tugaskan ini tuh, yang usahanya lagi runtuh tuh, usahanya runtuh, malaikat sibuk, wah, gitu kan, menjaga si A menjaga si B, meluluskan keinginan si A, meluluskan keinginan si B, itu kan malaikat. Ya, yang mana kekuatan malaikat beda dengan kekuatan manusia. Allah. Kehebatan malaikat tidak bisa disamakan dengan kehebatan bangsa jin. Malaikat jauh lebih hebat. Ya, malaikat jauh lebih hebat. Allah. Tidak bisa juga dikalahkan oleh kekuatan syaitan. Malaikat jauh lebih hebat. Ini kalau orang pelayannya sudah malaikat, bayangkan saja. Ini berdasarkan nas Quran loh, nas Quran. Kita harus percaya. Ya. Makanya jangan dikit-dikit khurafat.
Orang khurafat itu tidak akan percaya nantinya kepada Quran jadinya. Gak percaya kepada Quran gimana? Coba sekarang, kamu percaya nggak kalau orang yang istiqomah bahwa Allah berjanji dan malaikat berjanji akan melayani ya, di dunia dan di akhiratnya, percaya nggak berdasarkan Quran? Ya percaya. Kalau percaya pasti, kan? Artinya terbukti dong di dunia ada orang-orang yang seperti itu. Iya, nanti di akhirat juga iya, di kubur juga iya. Lalu kalau terjadi, kenapa kamu tuduh khurafat? Mungkin karena kamu belum menemukannya, mungkin karena kamu belum merasakannya. Kalau Buya sendiri punya guru-guru itu wali-wali Allah, Buya menyaksikan karomahnya, Buya menyaksikan mustajab doanya, Buya menyaksikan kasafnya. Insya Allah. Buya waktu ke Yaman bareng sama Al-Habib Soleh Al-Jufri, ya, ziarah ke guru-gurunya Al-Habib Umar bin Hafid, Al-Habib Abdullah bin Syahab, ya, Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, itu kan. Ini ulama-ulama guru-gurunya Al-Habib Umar. Kita nggak kasih kabar wala apa-apa aja, langsung begitu ketuk pintu, buka pintu, belum memberitahu siapa kita, dipanggil langsung dari dalam. Syekh Muhyiddin dipanggil, Habib Soleh senyum-senyum. Lalu beliau mengatakan, bel faqih. Beliau mengisyaratkan, Buya kan pernah mondok walaupun sebentar bil Habib Abdullah dan bil Abdul Qadir bil Faqih, dan beliau menyebut nama Al Habib Abdul Qadir bil Faqih. Tahu ini pernah ngaji kepada siapa, tahu silsilahnya, kenapa? Karena silsilah ilmu itu di alam gaib itu cahaya semuanya yang tersambung kepada Rasulullah SAW, tersambung kepada Allah Jalla Jalaluhu Wahda. Orang yang sudah erat hubungannya dengan Allah dan Rasulnya, dia akan melihat sambungan itu. Nyambung gak sama Nabi, nyambung gak sama Allah. Datang Buya ke Al-Habib Sa'ad Al-Idrus, sama seperti itu. Allah sama seperti itu. Ini orang yang nemani Buya itu Habib Soleh Al-Jufri kan masih ada kan? Bisa ditanyakan itu kan? Bisa ditanyakan. Disebut, belum aja cerita, belum aja menceritakan apa, belum. Allah. Lagi zamannya ada Habib Umar Al-Atas, ya, Habib Umar bin Hud Al-Atas. Sering menyaksikan karomah-karomah beliau. Sering. Orangnya masih ada, Pak Edi Marzuki Nalapraya, ya, yang presiden apa itu IPSI, yang pernah jadi presiden IPSI itu kan. Dan Buya kan dulu dari bujangan mondar-mandir ke rumah beliau itu, hampir seminggu 2 kali, seminggu sekali itu kan, memberikan materi dan sebagainya tuh sama beliau itu. Allah. Ini perlu tahu, ya. Ini orangnya masih ada loh orangnya tuh, masih ada. Itu Pak Edi itu tidak pernah cium tangan kepada yang namanya ulama dan habaib. Mulai cium tangan gara-gara ketemu Habib Umar Al-Atas itu yang Cipayung. Begitu ketemu beliau langsung dipegang tangan Pak Edi. Nah, Edi, kamu diceritakan, segalanya diceritakan, kamu nanti akan naik pangkat sampai sini. Kamu nanti akan kamu sudah begini gini, segala diomongin sama Habib sampai dipegang tangan. Allah. Yang diomonginnya semua jadi. Setelah itu beliau tunggu-tunggu apa yang akan terjadi, jadi semuanya. Coba bayangkan. Dari situlah beliau cium tangan. Sehingga acara Maulid Nabi beliau yang nanggung. Kalau acara Maulid Nabi kan, menyembelih kambingnya juga bukan 100-200. Yang hadir kan jutaan, yang nanggung ke beliau. Dan beliau kan pernah nikah sama Haji Neng, kakak Buya. Ya, Pak Edi itu. Ya.
Ada yang lebih unik. Apa yang lebih unik? Kan? Ketika kan Buya kalau ke sana apa namanya ke Habib Umar ya, Habib Umar Alatas. Insya Allah ada yang unik sekali. Beberapa kali Buya ya bertemu dengan beliau. Masya Allah. Allah. Ada yang unik. Apa yang unik? Ini ya beberapa puluh tahun yang lalu lah. Buyanya juga ya lagi ya kan masih muda banget ya. Pak Edi ini orangnya kan masih ada, nggak apa-apa kan Habib Umarnya sudah wafat. Pak Edi cerita, ini saya punya rahasia dari Habib Umar. Apa? Ini catatan terkunci di dalam, simpan rahasia. Ini rahasia, tidak ada yang tahu, hatta anaknya sekalipun, keluarga sekalipun, kecuali saya, kata Pak Edi, dan Aden, nyebutnya Aden. Dan Aden yang tahu, kita berdua yang tahu. Apa ini? Habib Umar sudah menulis wasiat dan mengatakan akan wafat pada hari anu, bulan anu, tahun sekian, jam sekian, menit sekian. Lalu wasiat nanti untuk menjual ini kepada saya untuk biaya tahlilnya dan sebagainya sampai selesai. Itu puluhan tahun sebelum terjadi. Bertahun-tahun sebelum terjadi. Kita tunggu-tunggu. Dia lupa bulan itu dan hari itu, sehingga pada waktu wafatnya bulan tidak bisa hadir saat itu. Lagi di mana gitu Buya itu? Cocok pas segala macamnya. Allah, coba bayangkan orang semacam ini. Ini salah satu zuriyahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pak Haji Nuri Tahir, masih ada orangnya kan? Tahu ini kan? Tahu Pak Haji Nuri? Ya kan? Banyak yang tahu Pak Haji Nuri. Ya. Baru-baru ini ke Buya ke sana ke Simpang. Ya. Pak Haji Nuri Tahir. Ya. Abuya almarhum Abuya Sepuh ya sebagai guru beliau. Ya Mundarma dibolak-balik. Buya juga dulu sama Abuya Sepuh sering ke rumahnya. Ya sangat dekat dengan Pak Haji Nuri Tahir. Pak Haji Nuri Tahir. Suatu saat ini sholat nih Pak Haji Nuri dengan keponakannya Habib Umar. Sholat subuh nih di belakang nih sholatnya. Ini kan deretan sap. Habib Umar keluar dari kamar langsung ke tempat ke depan. Begitu pas mau Allahu Akbar, lalu beliau melirik dulu ke belakang. Nggak jadi Allahu Akbarnya. Beliau bicara dulu, katanya ke Habib Ali, buka dulu dong rokoknya, jangan dipintel di sarung. Nuri juga ditaruh katanya. Di sampingnya kan Haji Nuri, ditaruh itu rokoknya itu dalam dompet, ditaruh. Ini kan dipintel aja di sarung rokoknya gitu kan. Mau sholat bawa rokok gitu kan, dipintel di sarung, kelihatan dari depan. Kelihatan dari depan, tahu. Ya, itu warisan kakeknya seperti itu. Ya, ke belakang sama penglihatannya dengan ke depan, kan begitu kan? Allah. Orang yang tidak pernah mengenal ulama-ulama yang seperti ini gak akan percaya sama karomah. Setiap yang khawarij ada tahayul, khurafat. Ini kan sekarang begini kan? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah. Ya Allah. Padahal semua karomah para wali Allah, ya semuanya karomah wali Allah, semuanya kalau digabungkan nisbatnya kepada selembar rambut cahaya
ya daripada nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dikatakan oleh Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh ya dalam kitabnya Al-Ibris, sebutkan semua karomah wali. Ya, iya, karena semuanya dari Nabi semuanya. Yang jadi wali itu kan karena menerima ajaran Nabi, mengamalkan ajaran Nabi. Yang jadi ulama karena menerima ajaran Nabi, mengamalkan ajaran Nabi. Yang jadi soleh karena menerima ajaran Nabi, mengamalkan ajaran Nabi. Yang jadi mati syahid karena menerima ajaran Nabi, mengamalkan ajaran Nabi. Bukan begitu? Semua sumbernya siapa? Ya Nabi. Ya pantas saja cahaya, ya keistimewaan umatnya, ya bagian kecil daripada nur nabinya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan ilmu yang terpisah dari ilmu Nabi, karomah itu bukan. Maka karomah itu dikatakan oleh ulama daripada min jinsil mu'jizat, daripada jenis mukjizat. Karomah itu cuma bedanya kalau mukjizat ada pengakuan sebagai rasul, kalau karomah tidak ada pengakuan sebagai wali. Nah, saya sebagai wali harus percaya kamu, saya ini perlihatkan karomah. Enggak boleh seperti itu. Namun orang mau percaya monggo, tidak percaya juga silakan. Tapi yang beruntung adalah orang yang percaya. Kalau kamu tidak percaya kepada karomahnya para wali, monggo. Saya tidak pernah percaya bahwa yang Cibaduyut ini waliullah. Tidak percaya kepada karomahnya, silakan monggo. Percaya, monggo. Kalau percaya, dan memang jelas-jelas beliau sebagai ulama, beliau sebagai orang yang istiqomah, beliau sebagai orang yang mengamalkan ilmu Allah, sunnah-sunnah Rasulullah, yang menyebarkan ilmu Allah. Beliau adalah gurunya para guru-guru, ulama-ulama khususnya di Jawa Barat ini. Dan memang iya, karomahnya wah luar biasa karomahnya. Memang iya. Saya percaya, ya pantas. Kenapa? Ya karena ada bukti-buktinya. Karena ada tanda-tandanya. Kalau kamu tidak percaya monggo, tapi yang beruntung adalah bagi orang yang percaya. Beruntung sekali bagi orang yang percaya kepada para wali-wali Allah, orang yang mencintai wali-wali Allah. Seperti para habaib. Kalau Anda tidak percaya bahwa habaib adalah bukan dzurriyyah Rasul, monggo. Itu urusan kamu. Kalau Anda percaya, ya pantas. Kenapa? Karena sudah ada bukti-buktinya, manuskrip-manuskripnya, kan? Sejarahnya sudah ada, ya sudah ada. Ya, silahkan. Namun yang beruntung adalah orang yang percaya. Jelas itu? Eces itu? Hatta kepada Allah saja kamu mau percaya mau tidak silakan. Allah saja memberikan statement begini. Kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin percaya, percayalah, kata Allah. Siapa yang ingin kufur, tidak percaya, ya silakan tidak percaya. Allah. Sama Allah dibebaskan loh. Mau percaya sama Allah, silakan, monggo. Mau kufur, silakan, monggo. Tapi yang beruntung, qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh beruntung orang-orang yang percaya. Allah. Kenapa? Karena pada akhirnya sesungguhnya semua manusia sudah ditentukan siapa ahli surga, siapa ahli neraka. Lihat, itu surga neraka itu sebetulnya bukan pilihan kita, tapi pilihan Allah. Bukan pilihan kita, pilihan Allah. Ketentuan Allah, kepastian Allah. Sebelum kita diwujudkan di muka bumi, si A si B ahli surga ahli neraka sudah dipastikan oleh Allah.
Makanya Imam Ibnu Ruslan mengatakan amma syaqiyyu fa syaqiyul azali wa aksuhu sa'idulan yubaddali. Itu yang celaka dari azalinya memang sudah celaka. Yang beruntung, yang memang beruntung dari azalinya sudah ditetapkan, ini orang beruntung. Nanti di dunia, nah skenario Allah, kan, disesuaikan nanti, kan, disesuaikan mana yang sudah dipastikan ahli surga oleh Allah dikasih hidayah, dikasih tanda oleh Allah, didekatkan dengan ulama. Oleh Allah hatinya ditanamkan kepercayaan kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, kepada segala yang harus dipercayai. Percaya kepada ulama, kepada para aulia, gitu. Percaya bukan? Nah, pahami oleh kita semuanya. Ya. Lalu oleh Allah dijaga dari godaan setan. Oleh Allah, kalaupun dia berdosa, kalau sudah ditakdirkan oleh Allah akan menjadi ahli surga, nanti oleh Allah ujungnya dikasih husnul khotimah, gitu kan? Walaupun pertamanya dia badu, tapi ini sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala ahli surga. Tapi nanti ada ujung cerita yang indah. Apa ujung cerita yang indah, gitu kan? Hatinya sebelum keluar rohnya, gitu kan? Dikasih hidayah sehingga mengingat Allah, walaupun sudah tidak bisa berucap lagi lisannya. Walaupun mata sudah tertutup, ketika hati ada mengingat Allah dan dia merasa dosa dan dia meminta maaf kepada Allah, lalu keluarlah rohnya, semuanya sudah diampuni dosanya. Allah, masuklah ke surga. Paham? Karta sudah. Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mudah-mudahan ya majelis maulid yang agung ini, majelis ilmu, majelis maulid ini majelis ilmu, majelis maulid ini majelis zikir, harus menjadi majelis kita, tempat nongkrong kita, tempat berkumpul kita, tempat mendengar kita, tempat berbicara kita, gitu kan? Majelis seperti inilah. Ya, makanya di dalam WA group, kalau kita masuk di grup, ayo sebarkan ilmu di situ agar menjadi majelis ilmu. Ayo ajak mengingat Allah agar menjadi majelis zikir. Paham tidak? Jelas? Kalau ada yang komen-komen di situ tidak baik, di situ gibah, jangan dilihat. Pokoknya mah janganlah, jangan dilihat. Jangan dibuka filenya, videonya jangan. Kalau ya sudah terlanjur itu. Ya. Nah, terus apa kerjaan kita? Share kebaikan, share ilmu Allah, share amar ma'ruf nahi munkar. Begitu. Nah, saya ini kan bukan kiai, gampang. Kamu punya guru, kalau kamu punya guru ulama terpercaya, nah ilmu guru kamu sebarkan lagi sama kamu. Enteng kan? Jadi kamu juga ikut menyebarkan ilmu Allah. Kamu dapat pahala loh. Ayo kamu masuk ke grup-grup yang banyak. Nanti setiap dapat dari gurumu. Kerjaanmu itu aja. Nggak usah ikut komen-komenan. Nggak usah. Karena komen kamu udah bener terus nanti. Kamu terpancing nanti, ya. Jangan terpancing. Nah. Jangan terpancing. Terus aja kerjaan kita seperti itu. Ya, setiap hari dengan nge-share. Bukan dapat kita, dapat guru kita. Itu lebih aman ketimbang dapat kita. Ketika ada yang menyalahkan, gampang bawa kepada guru kita. Ya, saya punya guru nih. Ini saya terima dari guru saya ini. Yuk kita ke guru saya, ya. Bawa gitu. Tapi jangan lupa bawa domba. Bawa duit yang banyak buat guru saya. Gitu. Buat bangun pesantren, buat gitu. Cek deh. Kalau dibawa unggul ke mana? Ke guru mana? Kalau guru mana gitu kan? Sini mawa domba, kan? Mawa sapi, sudah. Itu. Allah. Bahula mah cenah mawa kain bodas, kain kapan bahula mah kitu cenah jeung hayam bo. Ayeuna mesti zaman. Ayeuna mah alusna mah mawa sapi gitu kan. Ya.
duit sing loba gitu kan. Alhamdulillah dengan maulid junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahirlah kebahagiaan kita semuanya di dunia dan di akhirat. Lahirlah keselamatan kita semua di dunia dan di akhirat. Lahirlah kemuliaan kita semua di dunia dan di akhirat. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin ar-raufir rahim. Wa ala alihi wa sahbihi وحيث تجربت الأسماع بأخبار هذا الحبيب المحبوب وما حصل له من الكرامة في عوالم الشهادة والغيوب تحركت همة المتكلم إلى نشر محاسن خلق هذا السيد وأخلاقه ليعرف السامع ما أكرمه الله به من الوصف الحسن والخلق الجميل الذي خصصته به عناية خلاقه فليقال للسامع ما أملي عليه من شريف الأخلاق الواعية فإنه سوف يجمعه من أوصاف الحبيب على الرتبة العالية فليس يشابه هذا السيد في خلقه وأخلاقه بشر ولا يقف أحد من أسرار حكمة الله في خلقه وخلقه على عين ولا أثر فإن العناية الأزلية طبعته على أخلاق سنية وأقامته في صورة حسنة بدرية فلقد كان صلى الله عليه وسلم مرفوعا القامة أبيض اللون مشربا بحمرة واسع الجبين حسنه شعره بين الجمة والوفرة وله الاعتدال الكامل في مفاصله وأطرافه والاستقامة الكاملة في محاسنه وأوصافه لم يأت بشر على مثل خلقه في محاسن نظره وسمعه ونطقه قد خلقه الله على أجمل صورة فيها جميع المحاسن والصورة وعليها مقصورة إذا تكلم نثر من المعارف والعلوم نفائس الدرر ولقد أوتي من جوامع الكلم ما عجز عن الاتيان بمثله مصابيح البلغاء من البشر تتنزه العيون في حدائق محاسن جماله فلا تجد مخلوقا بالوجود على مثاله سيد برحه التبسم والمشي الهوينا ونومه الإغفار ما سواه به النسيم ولا غيره حياه الروضة الخناء رحمة كله وحزم وعزم ووقار وعصمة وحياء معجز القول والانفعال كريم الخلق والخلق مقسط وإذا نشأ فكأنما يبحث من صدد فيخرج سريع المشي من غير خلل فهو الكنز المتلسم الذي لا يأتي على فتح باب أوصافه مفتاح
والبدر الدين الذي يخرج الباب إذا تخيلته أو سناه الآلاء حبيب الله البدر من حسن وجهه تحيرت الألباب من وصف معناه فماذا يلزم القول عن وصف يعجز الواصفين أو يدرك الفهم معنى ذات جلت أن يكون لها في وصفها مشارك أو قرين كلت محاسنه فلو أهل السناء للبدر عند تمامه لم يخس فيه وعلى تفرد الوصف فيه بوصفه يبنى الزمان وفيه ما لم يوصف فيه فما جل قدره العظيم ووسع فضله العميم اللهم صل وسلم أشرف اللهم صل وسلم وعلى آله وصحبه ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته بطول الأوراق كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا أوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائص الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبحرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جميع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف الخصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملته في وصف الحبيب وشأنه وله العلا بمجده وكماله أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم سؤال عنانه ولقد انبسط القلم في تدوين ما فاته العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحصل مني أن أمسك علة العقلات في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام bareng sadayana salam ke junjunan ngadirkeun manah ke junjunan turunkeun soca urang hadirkeun manah ke junjunan teu bisa-bisa teuing hadirkeun makom junjunan di lebetna aya junjunan. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. وبذلك يحصل الختم كما يحصل التكبير فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل على شرف الصلاة والتسليم على اللهم صل وسلم
وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في المال الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولما نطق الفكر من ضرار الأوصال المحمدية عقودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا، وأن يكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في التوجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ظاهرة، وعلى ما بعزته تحد الرحال فتشاهد الفيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع عبادتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب له والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب والمظهر، قاسم إمدادك بعبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلهضنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا وذريتنا ومشايخنا ومريدنا ومحبينا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا وإياهم في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك، وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا، وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طريق اتباعه من السالكين، ولحقك وحقه من المؤدين، ولعهدك من الحافظين. اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك يا الله وبرسولك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستشفعين أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، أن تقابل المذنب منا بالغفران، والمسيء بالإحسان، والسائل بما سأل، والمؤمل بما أمل، وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب وغزره ووالاه وظاهره وعم ببركته وشريف وجهته أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالدينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات، وأهدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة، ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنا نيسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين خصوصا كربة إخواننا في فلسطين واقض دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، واكفي شر المعتدين والظالمين، وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار.
waj'alna ya Rabb fil hisnil hasin min jami'il balaya wa fil hirzil makin min adh-dhunubi wal khataya wa adimna ya Allah fil amali bi ta'atik was-sidqi fi khidmatik قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين صلى الله وسلم على هذا الحبيب المحبوب بالأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء بالله له الفاتحة مالك يوم الدين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم tiupkeun kana dampal banangan usap-usap kana awak sakujur tiupkeun kana cai kurang ya pakai badan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sekarang ziarah wada ya, lalu kita